我試下大行能，大行能，統一收錢，統一轟戰。ไปอาบน้ำก่อนไหม Hai semuanya, kembali lagi di Celengan Film. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu bahagia. Oke, di video kali ini aku akan membawakan satu buah film yang sangat menarik buat kalian, yaitu Chasing the Dragon. Film ini rilis pada tahun 2017. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film ini mengisahkan Raja Badar terkenal bernama Ahau yang punya backingan kuat dari polisi korup yang bernama Law. Film mengambil latar belakang pada masa kolonial Inggris. Ditampilkan ada 4 pejantan tangguh yang mengadu nasib ke Hong Kong. Salah satunya kita panggil saja Ahau. Selama di perantauan, mereka tinggal di kos dan menjalani hidup sederhana. 4 pemuda ini memanfaatkan bakat baku hantam mereka jadi mata pencaharian, alias tukang ribut bayaran. Dari kerjaan itu mereka bisa dapat 30 sen untuk sekali tawuran. Ketika malam tiba, terlihat 2 pasukan siap bertempur dengan jumlah yang gila-gilaan. Di antara orang-orang itu ada Ahau CS yang bergabung di baris belakang. Tanpa tunggu waktu lama, tawuran pun langsung pecah. Semua orang sibuk hantam sana dan hantam sini. Rupanya, kehebatan Ahau menarik perhatian seorang polisi tampan bernama Law. Ia mengamati dari atas bersama dengan orang kepercayaannya yang dipanggil Piki. Namun di tengah kericuhan itu, tiba-tiba saja ada polisi Hong Kong yang datang. Sontak saja Ahau CS segera melarikan diri. Di sini Ahau tidak kehabisan akal. Ia mencuri seragam polisi dan menyerang polisi bule lain. Tapi tipu muslihatnya jelas terbaca, sehingga ia pun tertangkap dan mendekam di sel tahanan bersama 3 temannya. Di dalam sel, Ahau CS mengkhawatirkan bayaran mereka yang belum cair. Tapi begitu keluar, mereka pasti akan menagihnya karena uangnya sangatlah berharga. Di tengah obrolan itu, seorang sipir bernama Chen datang yang kemudian disusul oleh Law dan Piki. Usut punya usut, mereka ternyata tetangga di kampung yang sama-sama merantau. Atas dasar rasa senasib sepenanggungan, polisi itu pun melepaskan Ahau CS. Namun ketika mereka masih berada di tahanan, polisi bule yang sempat ribut dengan Ahau tiba-tiba saja mengamuk dan memukulinya. Untung saja Law segera datang sambil membawa wartawan supaya polisi bule tidak bisa semena-mena. No, stop! Sir, stop taking pictures. Kejadian barusan membuat Ahau sempat dirawat di rumah sakit. Tapi setelah itu, ia dan teman-temannya mendapat uang yang tidak sedikit dari Law. Mumpung lagi banyak duit, Ahau CS sekaligus adiknya langsung mengubah gaya fashion mereka menjadi modis. Usai berbelanja, mereka pulang ke kos yang ternyata sedang didatangi rentenir. Rupanya ibu kos terlilit hutang dan harus menanggung akibatnya. Ahau yang baik hati akhirnya membayarkan sebagian tagihan utang dengan uang sisa pemberian Law. Sementara itu, Law berhasil mendekati anak inspektur kepolisian sampai-sampai jadi tunangannya. Kini ia resmi menjadi calon menantu inspektur yang tentunya bisa mempercepat karir polisinya. Oke, kita kembali kepada Ahau. Ia datang ke markas Zhao yang menyandera temannya. Di sana ia melihat teman baiknya disiksa karena ketahuan mencuri. Karena mengetahui Ahau ini jagoan neon alias jago tarung, Zhao sudah menyiapkan 1 anak buahnya untuk menyerang Ahau. Dan keributan pun tidak bisa dihindari. Usai ribut-ribut mereda, Ahau meminjam uang untuk masuk ke dalam bisnis gelap. Nah, setelah kejadian itu, Ahau CS beralih profesi jadi penjual narkoboy. Meski begitu, ia tidak mengizinkan adiknya menyentuh barang dagangannya.
Tidak perlu waktu lama, kepandaian Ahou mengembangkan bisnisnya membuat namanya jadi besar seketika. Di saat Ahou sukses, ia tidak seperti kacang lupa dengan kulitnya. Ahou berterima kasih pada orang-orang yang pernah membantunya, termasuk si Pierre Chen. Namun maksud dari Ahou dilihat Chen sebagai bentuk suap. Chen yang memang jujur dan berbudi pekerti luhur tentu menolak uang dari Ahou karena ia tidak pernah makan uang haram. 20蚊仔，俾啲細蚊仔。唔得唔得唔得，冇，我冇要你嘅錢噶，博大機器我都話唔要你嘅錢啦。 Kejadian itu ditangkap Lau yang kemudian menasihati Ahou kalau semua orang memiliki prinsip hidup masing-masing, tapi berbeda dari Chen yang jujur. Lau justru diam-diam membackingi peredaran narkoboy dan bisnis-bisnis terlarang dengan status penegak hukumnya. Sama-sama berkecimpung di dunia gelap, Ahou dan Lau pun menjadi akrab. Di tempat lain ada istri dan anak Ahou yang akan menyusul Ahou ke Hong Kong. Namun, kedatangan mereka yang memakai kapal ilegal tampaknya menemui masalah saat tiba-tiba saja ada razia. Para penumpang disembunyikan untuk sementara. Tapi anak Ahou terus menangis yang akhirnya membuat awak kapal mendorongnya ke air sampai ia meninggal. Duh, betapa hancurnya hati Ahou saat menjemput kedatangan istri dan anaknya dalam keadaan almarhumah. Selama kepergian mendiang istrinya, Ahou jadi lemas dan tidak bersemangat menjalani hidup. Dan untuk sementara waktu, Lau dan Piggy tidak bisa mengandalkan Ahou menangani Bos Ting. Dan mau tidak mau, Lau turun tangan sendiri untuk menghadapi Bos Ting. Sebelumnya, ia sudah diwanti-wanti Piggy agar memakai rompi anti peluru. Piggy juga berpesan supaya Lau mengirimkan sinyal bahaya jika membutuhkan bala bantuan. Singkat cerita, Lau berhasil menembus pertahanan pasukan Bos Ting. Ia pun disambut baik, tapi ada satu anggota geng yang bersikap kurang ajar. Tanpa disadari, tiba-tiba saja anggota geng itu menembak Bos Ting dan mengarahkan pistol ke Lau. Ia menembaki orang secara membabi buta, sedangkan Lau yang selamat berkat rompi anti peluru langsung kabur. Di tengah situasi itu, ia bertemu Ahou yang kemudian membantunya. Namun mereka digempur dari berbagai sisi. Akhirnya Ahou mengajak negosiasi supaya bisa melindungi Lau. Tapi orang yang tadi membuat onar justru menfitnah Lau yang menembak mati Bos Ting. Akibatnya orang-orang semakin menggila. Tapi untungnya saja di tengah kericuhan itu ia tak sengaja membuat kembang api bermekaran di langit. Selagi Ahou membawa Lau dan menyerang pasukan Bos Ting, Piggy menangkap sinyal itu dan mengirimkan bantuan. Awalnya Ahou tampil berani dengan kemampuan bertarungnya. Tapi apesnya, ia malah masuk dalam perangkap Zhao. Diam-diam Zhao yang iri dengan bisnis moncar Ahou sudah mengincarnya. Lalu tak segan mematahkan kaki Ahou. Sementara Lau yang kehabisan peluru tidak bisa berbuat apa-apa. Usai kejadian tragis itu, Ahou menjadi cacat permanen. Ia harus bisa menerima kenyataan jika kakinya patah. Selagi Lau dan Piggy menangani Zhao, Ahou belajar berjalan sekuat tenaga. Semangatnya membuat suster di rumah sakit itu terkesan, dan hari-hari pun terlalui. Ahou akhirnya kembali pulih meski harus berjalan pincang. Namun itu tak menghalangi Ahou untuk mengembangkan bisnisnya. Kini ia tidak hanya menjual narkoboy, tapi menjadi bandarnya. Seketika, Ahou berubah menjadi tajir melintir. Untuk urusan asmara, juga Ahou berhasil move on dan menikahi suster cantik yang merawatnya. Di saat ia benar-benar di atas angin, Lau memperingatkan Ahou jika ia bisa membunuh siapa saja asalkan bukan polisi Inggris. Seolah tidak kehabisan cara, Ahou selalu bersikap menyebalkan di depan para bule. Di sisi lain, Piggy memperingatkan Lau untuk tetap hati-hati pada Ahou, karena anjing peliharaan tetap bisa menggigit. Pada suatu malam, Lau mengundang Ahou bergabung di perjamuan bisnis gelapnya. Saat itu, Lau sudah diangkat menjadi inspektur dan bermaksud membagi wilayah kekuasaan pada mafia. Ada adik iparnya, Ahou, Zhao yang sudah bebas, dan juga cewek cantik bernama Rose.
Lau lebih dulu mengingatkan Ahou supaya tidak terpancing amarah meski melihat Zhao. 以前嘅衰嘢擺開佢，過咗今晚我唔理，好冇？ Namun, usai mereka bermain mahjong sambil membicarakan urusan bisnis haram, Ahou pun kehabisan kesabaran. Tak tanggung-tanggung, ia memotong telinga Zhao tanpa ampun. 聽日一早啊，去學校啊，睇個仔表演啊。 Beranjak ke hari yang lain, ketika Ahou ingin memberikan hadiah kecil untuk adiknya, ia begitu terkejut saat mendapati Aping sedang bermain narkoboy. Ia pun langsung hajar Aping saat itu juga. Meski Ahou bandar terbesar, tapi ia tetap tidak mau ada anggota keluarganya yang jadi pecandu. Ahou langsung menyuruh teman-temannya mencari orang yang berani-beraninya memberikan narkoboy pada Aping. Akan tetapi kejadian yang menimpa Aping tidak membuat Ahou berhenti. Ia kini justru ke Thailand atas perintah Lau. Bersama Ross, Ahou harus bernegosiasi dengan harga yang diinginkan Lau. Belum apa-apa, ia sudah terlibat kerusuhan. คืนนี้เลยพี่หาวไปอาบน้ำก่อนไหม Perjalanannya di Thailand tidak berjalan lancar. Saat ini ada banyak orang menyerangnya termasuk menembak satu temannya. Kekesalan Ahou memuncak ketika melihat teman baiknya mengalami sekara di perahu. Akhirnya Ahou memasukkan pembunuh dalam peti mati bersama dengan jasad temannya. Beranjak dari masalah itu, Ahou akhirnya bertemu dengan Jenderal Naimi. Ia melancarkan aksi tawar-menawar harga narkoboy. Sampai akhirnya Jenderal Naimi luluh saat Ross mengungkit nasib keluarga sang jenderal. Di sisi lain, Aping sudah kecanduan narkoboy dan tidak bisa hidup tanpanya. Namun, tidak ada yang mau memberinya barang haram itu karena takut bisa habis di tangan Ahou. Pada saat itulah polisi bule mengambil kesempatan. Ia meracik minuman yang bisa bikin terbang ke depan Aping yang terpantau mupang. Namun, detik-detik Aping akan meminumnya, kesadarannya kembali dan membuang minuman itu. Akibatnya, para polisi ini tidak terima dan menghajar Aping habis-habisan sampai nyaris saja nyawa Aping melayang. Mendengar kabar adiknya yang kritis, Ahou bergegas pulang. Kini dendamnya sudah menumpuk. Ahou merasa harus membalas perbuatan keji polisi bule. Sontak saja Lau melarang Ahou karena urusannya bisa melebar kemana-mana. 我會搞掂肥仔超。係咩仔超啊？係肯特嘅仆街。 Di saat bersamaan, Lau mendadak gelisah setelah ada berita tentang pergerakan KPK yang menangkap polisi-polisi korup. Hari-hari selanjutnya, KPK mulai intens mengintai para polisi yang diduga melakukan tindak korupsi. Hal ini jelas berbahaya bagi Lau. Oleh karena itu, mertuanya meminta Lau dan keluarganya untuk kabur ke luar negeri seperti di negara Wakanda. Sebelum kabur dari jeratan KPK, Lau dan Piggy menemui Ahou dan mengajaknya ikut melarikan diri. Namun itu tidak penting untuk Ahou, karena ia masih terobsesi memberi pelajaran pada polisi bule. Mereka akhirnya terlibat perseteruan. Ahou tampak mendorong pistol ke arah Lau, dan di sana ada Ross yang ternyata adalah antek Ahou. Meski begitu, Lau sudah mengetahui hal ini, namun ia berpura-pura tidak tahu. Dua sahabat sekampung Ahou dan Lau akhirnya memilih jalan berbeda. Keesokan paginya, Lau akan kabur bersama dengan keluarga. Ia menitipkan bukti korupsi yang dilakukan polisi bule bernama Heng Tae untuk Chen. Sementara Ahou, setelah melepas keluarganya, ia tetap berada di Hong Kong bersama dengan sisa dua temannya sekaligus Ross. Dan inilah saatnya Ahou melakukan pembalasan. Ia meremukkan mobil polisi bule itu lalu menggilasnya. Namun tiba-tiba saja keadaan pun berbalik. Baku hantam tak bisa dihindari lagi. Dan kejadian itu Ahou lagi-lagi harus kehilangan satu temannya dan Ross. Kini tersisa Ahou dan satu temannya yang lari dari kejaran polisi bule. Dengan sisa-sisa tenaga, Ahou mengambil senapan dan menyuruh satu temannya pergi sebelum ikut terbunuh. Dan inilah Ahou dengan senapannya yang membuat takut lawan-lawannya. Dalam situasi tersebut, Lau yang belum jadi pergi kembali datang bersama dengan Piggy. Ia tetap harus mencegah sahabatnya membunuh polisi bule. Namun tak disangka-sangka, ia justru kehilangan Piggy yang selama ini sangatlah setia. Sementara itu, Ahou mengalami kritis. Lalu tiba-tiba saja teman Ahou melindunginya yang malah membuat ia ikut terbunuh. Kini teman Ahou sudah habis dan menyisakan ia sendiri. Emosinya tak bisa lagi dibendung saat melihat Lau yang memohon padanya tidak berpengaruh apa-apa untuk Ahou.
Dengan kemarahan berapi-api, Aho membunuh Heng Tae sampai ke atap. Beberapa saat kemudian Lau datang tetapi Aho mengabaikannya. Ia menembak Heng Tae tepat di depan mata Lau. Kini dendamnya sudah terbalaskan. Meski ia harus tamat riwayatnya. Ia pun ditangkap dengan dakwaan 30 tahun penjara. Sedangkan nasib Lau, ia pun pergi ke luar negeri. Dan film pun tamat.